warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azura. Ini adalah video pembelajaran saya. Perkenalkan, nama saya Zahwa Azura dengan NIM 230300028. Saya prodi Matematika NK. Dosen pembimbing saya Dr. Haji Mukhni MPD. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem koordinat Kartesius. Baik, kita lanjut. Sistem koordinat Kartesius. Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan dari garis latitude atau lintang dengan garis bujur longitude sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Kegunaan sistem koordinat dalam bidang data diantaranya adalah menunjukkan letak atau posisi dari suatu titik. Berdasarkan hal ini, jika bumi digambarkan dalam bidang datar, maka dengan menggunakan konsep sistem koordinat, maka suatu tempat di permukaan bumi ini bisa diketahui secara matematis. Baiklah, kita lanjut. Koordinat Kartesius di bidang R2. Untuk merepresentasikan titik pada sebuah bidang dengan pasangan bilangan A, B, dilukis dua garis bilangan bersilangan OX dan OY saling tegak lurus. Garis OX disebut sumbu X dan garis OY disebut sumbu Y. Dua garis yang bersilangan itu disebut sumbu koordinat. Kita perhatikan gambaran di bawah ini, ada PX dan PY. PX terletak di sumbu X dengan A, dan PY terletak di sumbu Y dengan B. Dan PAB ini merupakan dua pasangan bilangan yang bersilangan antara PX dan PY yang saling tegak lurus. Jika A adalah koordinat PX pada sumbu X dan B adalah koordinat PY pada sumbu Y, maka P direpresentasikan dengan AB atau PAB, dengan A disebut koordinat X atau aksis dari P dan B disebut koordinat Y atau ordinat dari P. Sumbu-sumbu koordinat memisahkan bidang ke dalam 4 daerah yang disebut kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 yaitu X-nya positif dan Y-nya positif. Kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3, X sama Y-nya sama-sama negatif. Kalau kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Proses menggambarkan sebuah titik di bidang dan pemberian tanda sebuah titik yang koordinatnya diberikan disebut plotting titik. Di bawah ini merupakan contoh koordinat Kartesius di R2. Ini merupakan contoh koordinat Kartesius di R2. Nanti saya jelaskan di contoh soal. Kita lanjut saja. 2. Sistem koordinat Kartesius di ruang. Setiap titik di ruang dinyatakan dalam bentuk triple P, X, Y, Z. Dengan nilai X dinamakan absis pada sumbu X, nilai Y dinamakan ordinat pada sumbu Y, dan nilai Z dinamakan aplikat pada sumbu Z. Untuk menentukan koordinat sebuah titik yang terletak di antara dua titik lainnya, perhatikan gambar berikut. Misalkan P, X1, Y1, Z1, dan Q, X2, Y2, Z2, titik R, X, Y, Z, terletak pada garis PQ sehingga R, X, Y, Z membagi PQ atas perbandingan M titik banding N. Untuk menurunkan rumus mencari koordinat R, X, Y, Z, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Proyeksikan garis PQR ke bidang X, Y. 2. Buat garis ARB sejajar dengan garis P1, R1, Q1 sehingga A, X1, Y1, Z dan B, X2, Y2 dan Z. AP sama dengan Z dikurang Z1, QB sama dengan Z2 dikurang Z. Jadi diperoleh Z sama dengan MZ2 ditambah NZ1, M ditambah N. Di sini saya akan memberikan contoh koordinat Kartesian O2. Gambarkan titik-titik koordinat berikut. Yang pertama 5,2 XY 5, X-nya 5, Y-nya 2. X-nya 5 kita tandakan begini 5.
Dan Y-nya adalah 2 ini pada letak pada sumbu. Kemudian kita hubungkan kedua titik. Kita buat aja garis putus. Kita tandai ini dengan A. Kemudian B. Min 3,3, X-nya min 3, Y-nya 3. Min 3, X-nya di sini, terletak di sini. Y-nya 3. Di sini. Jadi kita hubungkan titik-titik tersebut. Kita tandai ini dengan B. Kemudian C, X-nya 5, Y-nya min 2. X-nya 5. Kita sini 5, di sini juga ya. Y-nya min 2. Min 2 berarti di sini. Kita hubungkan lagi. Ini C. Oke. Kemudian D. X-nya min 1, Y-nya min 1. X-nya min 1 ini. Di sini. Di sini. X-nya min 1, Y-nya min 1 berarti di sini. Kita hubungkan kedua titik dan kita tandai ini dengan D. Kemudian E. X-nya min 6, Y-nya 5. Min 6, X-nya min 6 berarti di sini. Y-nya 5 berarti di sini. Kita hubungkan kedua titik. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Ini kita tandai dengan E. Oke, setelah itu F. X-nya min 3, Y-nya 0. X-nya min 3 berarti di X-nya min 3 berarti di sini. Dan Y-nya sama dengan 0 berarti di sini. Oke, berarti di ini kita tandai dengan F. Oke. Saya juga akan memberikan contoh koordinat kartesius di ruang. Tunjukkan bahwa 4, 5, 3, 1, 7, 4, dan 2,4,6 adalah titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Pertama yang akan kita lakukan, kita harus membuat ini. Kita tanda ini X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Ini X1, ini pada nomor 1, ini 2, dan ini 3 maksudnya. Ini X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, ini X1, X3, Y3, dan Z3. Tunjukkan bahwa dia segitiga sama sisi. Kita masuk dengan rumusnya, yaitu D sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Oke, ini dari rumus mencari titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi, yaitu D sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah Z2 dikurang Z1 kuadrat. Kita akan mencari D titik sudut dengan AB.
A dengan B, berarti X2 dikurang X1, X2 ini tadi X2. Yang nomor 2 berarti X2-nya berarti ini 1. Kita buat aja 2, 2, 2, 1, 1, 1, dan ini 3, 3, 3. Nih. X2 dikurang 1 berarti 1 dikurang 4. 1 dikurang 4. Ini antara A sama B. Sudut A, B. Kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 berarti 7 dikurang 5. 5 kuadrat ditambah 4 dikurang 3 kuadrat. Sama dengan 1 kurang 4, 3 kuadrat. 4 lebih besar berarti min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar min 3 kali min 3 berarti 9 ditambah 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan akar 14. Ini sudut antara A dengan B yaitu akar 14. Kemudian kita akan mencari A sama C. Sudut A dengan C. Sama dengan akar X3 dikurang 4. Berarti 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 kuadrat ditambah 4 kurang 5. Kuadrat ditambah 6 dikurang 3. Sama dengan 2 dikurang 4 min 2 kuadrat ditambah 4 dikurang 5 min 1 kuadrat negatif ditambah 6 dikurang 3, 3 kuadrat. Oke, selanjutnya akar 2 kali min 2 dikali min 2 berarti 4 ditambah min 1 dikali min 1 tetap 1 ditambah 3 kali 3, 9. Dengan 9 tambah 1 sama akar 14. Oke, ini titik sudut A sama C. Kemudian kita akan mencari B sama C. B sama C. Sama dengan 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 7 kuadrat ditambah 6 dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 1 kuadrat ditambah 4 dikurang 7 negatif 3 kuadrat ditambah 6 dikurang 4 2 kuadrat sama dengan akar 1 kali 1 ditambah min 3 dikali min 3 9 ditambah 2 dikali 2 4 sama dengan akar 14. Kita simpulkan berarti dalam perhitungan
perhitungan panjang ABC semua sama, maka dia dalam sebuah segitiga sama sisi. Kenapa dibilang ini semua segitiga sama sisi? Karena kita tadi sudah mencari titik sudut A dengan B. Hasilnya akar 14, kita cari juga D sama A sama C, akar 14 juga. Dengan B dengan C, akar 14 juga. Karena ini semua dalam perhitungannya semuanya sama, maka ini adalah segitiga sama sisi. Itulah hasil dari video pembelajaran saya. Bagaimana? Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.